Dua orang mulai bawa ibadah ke depan. Ayo. Tuhan Allah hadir pada saya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur datang ke hadapan-Mu, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami. Buatlah pembelajaran kami ini menjadi pada dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya hadir? Kita belajar bab 2. Bab berapa? Bab 4. Oke. Bab 2. Judulnya? Ada yang tahu arti itu berpengharapan? Oke. Pengharapan adalah proses penantian terhadap hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan manusia. Yang belakang dengar? Yang belakang dengar? Yang akan datang dalam kehidupan manusia. Ada yang tahu lagi? Yang tahu? Berarti kamu menunjukkan. Oke, yang di belakang. Suatu keinginan mati berdasarkan iman. Suatu keinginan Mati berdasarkan iman. ada lagi. Dan cewek dong. Padahal di bagian ada. Ayo. Oke, Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. kan itu pengharapan. Kan bisa bilang hidup berpengharapan. Bisa dong dirangkai kata dari arti itu. Ayo. Dipaksa otaknya berpikir untuk apa? Ada yang tahu? Halaman 14. Ya. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Oke, jadi arti hidup pengharapan apa? Hidup. Enggak dengar, lebih kuat. Hidup. Ya lebih keyakinan kepada siapa? Kepada Miss. Kepada iman. Keyakinan kepada Tuhan. Lebih kuat. Hidup keyakinan kepada Tuhan. Dengan kakak apa? Hidup yang berkeyakinan kepada Tuhan. Oke, berarti hidup berpengharapan adalah hidup yang cita-cita kan? Nah, jadi gimana cara kita mencapai cita-cita kita? Berdiam diri kah? Atau menunggu seseorang datang kah? Berusaha menggapai pengharapan kita. Caranya gimana? Belajar dengan baik, Beribadah.
semuanya di sini? Berdoa. Dari pagi doa enggak? Berdoa. Yang berdoa pas bangun siapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi bilang berdoa tapi berarti kita yakin dan percaya. Masih pagi ya, masih fokus. Kita bertambah ya? Yang yakin angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, yang nggak yakin kenapa? Satu cowok, satu cewek. Siapa cowok? Angkat tangannya. Tadi kan banyak yang angkat tangan. Kenapa kira bisa ada alasannya? Oke. Jika kita berharapan itu ada Kuat. Datang nggak ketahu nggak? jika kita berharapan itu ada tantangan untuk mencapainya sehingga kita harus memiliki iman yang kuat. Ketika. Ayo siapa dong? Yang cewek yang bisa. Kenapa iman dan pengharapan memiliki hubungan? Ayo kak. Iman dan pengharapan. Kenapa punya hubungan? Iman dan pengharapan memiliki hubungan karena berharap harus butuh iman untuk melewati tantangan untuk mendapatkan harapan itu. Kenapa? Karena jika kita memiliki harapan untuk mencapai harapan itu kita memiliki tantangan dan di situ akan dicoba. Berarti untuk mengetes iman itu kita harus punya pengharapan gitu. Ya. Iya. Ada yang lain? Kalau kita punya pengharapan, kalau pengharapan itu kan suatu keinginan. Kalau mencapai keinginan kan pasti punya tantangan. Untuk melewati tantangan kita harus punya iman. Untuk punya iman kita harus punya pengharapan. Untuk melewati tantangan harus punya iman. Kenapa? Pengharapan kita. Apakah Tuhan akan gampang mensetujukannya? Tidak. Jadi untuk mencapai itu kita harus belajar. Oke. Kan dalam Alkitab Tuhan sudah berkata masa depanmu. Ide pengharapan apa bang? Ayo bang, ide pengharapan. Misal lo yang berfokus siapa? Jadi hati-hati, bisa tanya kali. Ayo bang. Hidup berpengharapan. Gak ada di sini. Ayo bang, nyampe kalau mau kata-kata. Misal beda siapa yang gak fokus. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan pengharapan? Kalian kan kita bilang. Tadi kita sudah lakukan. Ayo kita lakukan kalau di depan. Ayo. Abang jangan lupa katanya masih seru. Beribadah. Nah. Berdoa. Ya. Beribadah, berdoa, bermain. Ya kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita ibadah, ya kan? Tapi bisa. Oke, satu lagi. Yang sana tadi loh. Ada 3 loh tadi teman-teman. Membaca Alkitab. Kamu baca Alkitab?
ya. Ada soal ayat masih hidup berpengharapan. Kakak yang pakai BT dengar gak apa yang kita ngomong ini? Dengar? Hidup berkeyakinan kepada Tuhan. Dengar? Apa dibilangnya? Hidup berkeyakinan kepada Tuhan. Agak tenang lah ya, dulu saya ditanya. Tenang. Tenang, tanya. Oke. Apakah ada tokoh Alkitab yang hidup dalam pengharapan? Ada yang tahu? Tokoh Alkitab yang hidup dalam berpengharapan. Di buku ada loh. Kalau kakak. Terus Daud. Oke, terus Nabi Abel. Oke. Abel. Kenapa Abel dikatakan tokoh Alkitab yang berpengharapan? Karena iman Abel juga untuk mempersembahkan Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Karena Abel mempersembahkan korban. Coba baca Pak. Kenapa? Gak apa-apa, jawab aja. Ayo Kak. Benar. Ini 19 sana. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban. Oke, yang muncul sana dengar Kak? Tidak. Nah, lebih pada Kak. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa ini bilang? Ayo Kak. Kenapa Abel disebut tokoh berpengharapan? Dia mengubah siapa ditanya? Tadi kan disebutkan dari sana. Ayo. Anda punya argumen sendiri? Karena Abel jualan kain. Ayo. Kamu abang? Apa yang dibilang Mbak tadi? Kenapa Abel disebut tokoh yang berpengharapan? Ada yang tahu? Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan mempersembahkan dirinya, dan karena iman ia masih beriman dan secara sesudah ia mati. Dalam tertulis Ibrani 11 ayat 4. Apa lagi? Ibrani 11 ayat 4. Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kenapa baca Alkitab di bawah? Kenapa baca Alkitab di bawah? Oke, Ibrani 11 ayat 4 mengatakan bahwasannya Abel disebut tokoh berpengharapan karena dia mempersembahkan korban, dan Daud disebut tokoh Alkitab yang hidup berpengharapan. Aku belum pernah dengar suara abang ini. Ya. Kenapa Daud disebut tokoh hidup berpengharapan? Kalau tahu boleh angkat tangannya. Kenapa Daud disebut tokoh Alkitab yang hidup berpengharapan?
Kenapa, Bang? Karena berdoa kepada Allah SWT hingga dia percaya penuh kepada hati dan kehendak. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Daud disebut sebagai orang yang adalah karena Daud seorang raja yang rendah hati, seorang pemakmur yang menulis banyak makmur yang penuh dengan iman dan menyembahkan kepada Tuhan, dan seorang yang berani mengalahkan musuh. Berarti Daud disebut tokoh berpengharapan karena apa, Pak? Kamu dari katanya tadi. Saya nggak mau menerima jawaban, nggak tahu, Miss. Nggak mau. Coba, Kak, sebut lebih keras lagi, Kak. Beda dengan kakak ini. Seorang raja yang rendah hati, seorang pemakmur yang menulis banyak makmur yang penuh dengan iman dan penyembahan kepada Tuhan, dan seorang yang berani mengalahkan musuh. Saya bisa ditangkap. Raja Daud disebut tokoh Alkitab berpengharapan karena dia seorang rendah hati. Apa? Kuatannya apa? Yang menulis banyak masuk dan memiliki iman yang kuat. Kenapa Daud disebut memiliki iman yang kuat? Apa buktinya? Dia mengalahkan Goliat. Dikasih pintar kelas ini. Oke, tadi satu ada yang menyebutkan Salomo ternyata juga. Ayo, atau Miss tunjuk. Kenapa Salomo disebut tokoh? Tangan Miss kalau di badannya berarti dia tokoh yang berpengharapan. Oke. Kenapa? Ayo. Kenapa dia disebut tokoh berpengharapan? Tokoh berpengharapan. Oke, kamu juga harus saya tanya. Saya tunggu jawabannya. Oke. 5 detik kalau saya cuma jawab, kalau enggak saya hukum. Yang depannya siapa? Oke. Kamu Karena seorang yang benar dan saleh yang menantikan penyembuhan bagi saya dengan senantiasa beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan baik. karena berapa kak? Karena seorang yang benar dan saleh yang menantikan penyembuhan bagi saya dengan setia selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan baik. Salomo disebut tokoh berpengharapan. Kenapa, Bang? Tiga orang loh. Yang tahu siapa? Oke, kakak nih. Karena Raja Salomo taat pada Tuhan dan dialah yang mendirikan bait Allah. Kalau kamu? Karena Raja Salomo adalah raja yang terkenal bijaksana, taat kepada Tuhan, dan dialah yang mendirikan bait suci. Kamu? Karena ia raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Oke, apa jawaban mereka tiga? Tadi katanya karena yang bangun ya? Taat, bijaksana, membangun bait suci. taat, bijaksana, dan membangun bait suci. Kenapa Salomo disebut tokoh yang berpengharapan?
perempuan yang datang ke Raja Salomo dan Suaranya. ada dua perempuan yang datang menghadap kepada Raja Salomo dan salah satu perempuan tersebut dan mereka berdua memiliki dua anak. Tetapi salah satu perempuan tersebut anaknya telah meninggal. Dan perempuan yang anaknya telah meninggal berkata bahwa anak dari perempuan yang satunya adalah anaknya. Lalu mereka pun berdebat di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo pun berkata bahwa mereka tidak jujur siapa ibu asli dari anak tersebut. Dia akan membelah dua anak tersebut. Jadi ibu kandung dari anak tersebut berkata bahwa dia akan memberikannya kepada ibu yang anaknya sudah mati. Raja Salomo pun berkata bahwa dia akan memberikan anak tersebut kepada ibu kandungnya karena dia sudah rela untuk memberikan anaknya kepada ibu yang anaknya sudah mati. Lalu anaknya tidak jadi dibelah dua. Kelompok 3 yang maju. 4, 5, 6, mulai ke dinding. Ngepet ke dinding. Dika, kalian agak mundur lagi. Oke, apa pertanyaan kamu? Mereka. Siapa saja tokoh Alkitab yang hidup berpengharapan? 1. Daud. 2. Salomo. 3. Abel. 4. Rut. Gimana yang sudah kau lakukan? Oke, kamu. Apa arti hidup berpengharapan menurut kamu? Apa arti hidup berpengharapan? Kita harus memiliki keyakinan terhadap segala sesuatu di dalam hidup kita kepada Tuhan agar kita bisa mengatasi masalah yang Selamat aja. 3,
sekolah. 1. Mengikuti ibadah di sekolah. 2. Tidak menindas teman. 3. Taat kepada peraturan. Ini apa penting hidup berpengharapan? Hei, kamu saya gagal kan nanti? Oke, langsung ya. Karena menjalani hidup dengan iman agar kita bisa dengar. berpengharapan. Mengapa penting hidup berpengharapan? Karena kita butuh harapan untuk menjalani hidup dengan iman agar kita bisa menyimpan harapan yang tergantung.